Ya omset itu rata-rata 200 sampai 300. Itu 200 juta. Bulan. Itu uang semua ya Dinda ya? Itu uang Wah. Jangan lupa subscribe channel Dirjen Horti ya. Karena infonya paling kekinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Horti Mania dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini saya bersama dengan Mas Sofyan Adi Cahyono, pengusaha muda yang sukses, cakep dan tampan lagi. Di usia mudanya luar biasa. Apa kabar Dinda? Alhamdulillah Baik baik. ya, sehat ya. Pagi-pagi gini lagi ngapain nih? Ini tadi habis panen sayuran, Pak. Wah, asik. Jadi panen sayuran ya. Nah, sekarang ini Mas Sofyan, ini kan lagi bulan puasa ya. Tetap ramai ya? Iya, permintaan sayuran tetap ramai. Karena kita juga masih di situasi Covid, sehingga banyak pelanggan kami butuh asupan nutrisi dari sayuran yang sehat, Wah. yaitu sayuran organik. Sayuran organik. Jadi tema kita di sini, Mas Sofyan ini merupakan CEO atau pemilik dari sayuran organik Merbabu ya, Dinda ya. Sekaligus sebagai ketua kelompok tani Citra Muda Kopeng. Ya. Ya, luar biasa, Citra Muda Kopeng. Baik Mas Sofyan, tapi saya dengar-dengar juga ini Mas Sofyan kayaknya saya dengar ada baru nikah ya nih. Ya, alhamdulillah, Pak. Oh, jadi nggak jomblo lagi nih? Ya, levelnya sudah meningkat. Waduh, soalnya timnya ada yang nanya kemarin. Iya. Mas Sofyan ini masih jomblo atau sudah ada yang punya nih katanya? Sekarang sudah ada yang Oh, sudah ada yang punya. Ya, jadi Mas Sofyan, ya. Kalau kita melihat unit yang dikembangkan Mas Sofyan di sini adalah sayuran organik. Iya, Betul benar. ya? Tentunya teman-teman Hortimania ingin mengetahui langkah-langkah sukses yang dilakukan Mas Sofyan, tentunya tidak langsung seperti ini. Iya. Nah, bisa Mas Sofyan ceritain seperti apa sih awal-awalnya, terus bisa sampai yang ada sekarang ini? Iya. Ya. Jadi awal mulanya itu kita berorganik sudah sejak tahun 2007. Sebelum 2007. semua mengenal pertanian organik ini diinisiasi oleh bapak saya. Oh. Ya, tapi karena memang SDM kami terbatas, kita hanya bisa fokus untuk Membudidayakan. sementara pasar kita tidak bisa. Oke. Nah, kemudian saya kuliah di Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSB Salatiga. Ada kesempatan berwirausaha, saya coba ini. Dari bapak saya, keluarga kami sudah bisa nanam sayur organik, tapi kendalanya di pemasaran. Ya, sehingga saya istilahnya mencoba untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh keluarga kami. Dan ternyata responnya bagus, karena kita ketahui bahwa sayuran organik kan biasanya hanya ditemui di supermarket, di mall-mall, biasanya gitu. high class. Sementara kita sebagai negara berkembang itu kan populasi terbanyak kan kalangan menengah. Sehingga kita coba untuk menjual sayuran organik langsung ke konsumen dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, sampai di situ dulu ya Mas Sofyan. Iya. Tapi kan nggak ucuk-ucuk langsung dikatakan sayuran organik nih. Iya. Tentunya ada perlakuan-perlakuan khusus. Proses. Iya, proses. Dan tentunya teman-teman Hortimania ingin mengetahui nih. Iya. Langkah-langkah untuk mencapai ke arah sayuran organik itu seperti apa Mas Sofyan? Iya. Kan seperti itu. Gimana Mas Sofyan tuh? Jadi yang pertama itu kita proses yang namanya konversi lahan. Konversi atau lahan dulu. Penyehatan lahan. Penyehatan dulu. lahan. Karena kita ketahui mungkin lahan kita sudah sakit sebelumnya karena penggunaan pupuk ataupun pestisida kimia yang berlebih. Betul. Sehingga dilakukan proses konversi lahan, Oke. yaitu atau penyehatan lahan dengan menggunakan pupuk organik, menggunakan mikroorganisme menguntungkan. Oke. Ya, itu prosesnya memang lumayan lama. Itu selama 1 tahun. 1 tahun untuk persiapannya semuanya itu. Ya, jadi kita tetap nanam. Yang penting tidak menggunakan asupan
kimia sintetis lagi. Kimia sintetis. Ya. Diupayakan organik Organik, full. full organik. Ya. Karena sesuai SNI itu Mm-mm. organik ya organik. Kalau kena kimia sedikit Sudah non non-organik. Non-organik gitu. lagi. Ya, itu terus kemudian kita setting lahan. Mm-mm. Kita setting lahan untuk mengembalikan agroekosistem lahan. Nah, itu yang penting. Itu. Bagaimana cara mengembalikan agroekosistem ini supaya bisa seimbang lagi Ya, nih. ya, bisa seimbang lagi, Mhm. yaitu dengan kita menanam namanya sistem refugia, Penanam refugia ya. Jadi ada di sini kita nanam bunga genikir, bunga kertas, terus rokok, terus bunga knop, berbagai jenis tanaman yang menghasilkan bunga, Luar biasa. supaya musuh alami kembali menjaga lahan. Menjaga lahan kita. Iya. Jadi ada memang keseimbangan ekosistem Ada akan keseimbangan berjalan terus. ekosistem dalam lahan kita. Itu Nah, yang terpenting. Tentunya dengan proses-proses yang sudah dilewati, teman-teman Hortiman ini pasti ingin tahu juga. Ada sih nggak sih sertifikat yang didapatkan? Kan harus ada pengakuan nih Mas Sofyan. Iya. Nah, itu apa tuh nama sertifikatnya Ya, Mas Sofyan? Jadi Hah? kita ini organiknya sesuai dengan SNI 6729 tahun Oke. 2016 Oke. tentang sistem pangan organik, dan ini kita sudah masuk tahun kedua Tahun kedua. disertifikasi oleh Innovis. Innovis, dari Bogor. lembaga sertifikasi Lembaga organik ya sertifikasi organik di Indonesia. Ya, dan Innovis. juga ini tidak lepas dari kemarin program pencanangan 1000 desa organik. Iya, Karena ya. kita tempat kami juga menjadi salah satu daerah yang mendapatkan binaan dari 1000 desa organik. Oke, dari Kementan dan Iya. ya secara umumnya. Nah, baik. Ini luar biasa ya. Berarti tahapan-tahapannya tidak langsung seperti ini Tidak ya, Mas instan. ya. Tidak instan Iya, ya. dulu saya jualan Uh-uh. sayur pertama kali itu sambil kuliah, Pak. Sambil Oh. kuliah, Wah, kalau ini masuk menarik nih. jam 9, Mm-mm. kan ada jeda waktu jam 6 sampai jam 9 itu. Iya, iya. Saya gunakan untuk nganter sayur ke Oh. perumahan-perumahan wilayah Salatiga. Oh. Pakai motor, Pakai motor, pakai tas gunung. tas gunung, Biar bawa banyak. banyak isinya sayurannya. Iya, buat Tapi bawa kalau sayur. petani kayak gini, mana orang percaya ganteng begini ya enggak? Hortimania menjual sayur cakep begini, Jualan putih pula sayur. kan jualan sayur. Aduh, menarik juga itu ya Mas ya. Awal mula seperti itu. Baik Mas Sofyan, tentunya produk atau produk hortikultura yang ada di Iya. sini tentunya yang akan dikembangkan sudah banyak jenisnya. Ada berapa Iya. jenis sekarang yang sudah Saat di ini Uh-uh. kita menanam kurang lebih 70 jenis sayuran. 70 jenis Ya, sayuran yang sudah disertifikasi sudah semuanya. tersertifikasi organik Oke. semua. Mm-mm. Salah satunya contohnya ya yang ada di sini. Mm-mm. Ini ada Ya. selada merah, Selada ya. ada kale. Oh, ini kali yang wah, ini nih istimewa, Mas. Pak. Harus di ini. Kali ini berapa nih Mas? Ini katanya yang paling mahal nih ini. Iya, kale Oh. kalau sampai konsumen ya 90-an. Nah, Hortimania. Ini kale. Ini namanya kale per kilo Hortimania. Ini harganya berapa, Dinda? 90-an. Rp90.000. Seharga dagingnya dia. Iya, karena ini memang Mm-mm. kandungan kalsiumnya itu tinggi, sehingga sebagai asupan kalsium bagi para vegetarian. Wow, ini sudah high class nih. Iya, sudah. Kalau kayak kami ini bisa juga mengkonsumsi ya? Bisa, Bisa Pak. ya? Bisa, jus di apa bisa. Waduh, ini keren ini. Nah, di sini ada kale, Kale, ini berbagai jenis tomat, Ada tomat cherry, tomat beef, kol ungu, brokoli, pakcoy, dan masih banyak. nah, ada 70 jenis. Dan ini permintaannya setiap saat ada deh. Iya, permintaan kita kurang lebih setiap hari ini mampu menyuplai 500-an kilogram aneka sayuran. 500 untuk kilogram. pelanggan kami untuk pasar. Itu kemana aja tuh? Kalau kita itu pemasaran secara online, Online. memanfaatkan media sosial Instagram Mm-mm. di @sayurorganikpertabu. Mm-mm. Terus wilayah pemasarannya itu kota-kota besar di Jawa Tengah, misalkan Jawa di Tengah. Semarang, di Mm-mm. Magelang, di Solo, merambah ke Yogyakarta, Wow, ke melebar. Jabodetabek, Oh. ke Jawa Timur, Mm-mm. sama ke Kalimantan. Ke Kalimantan. Iya. Kalimantannya di mana tuh? Kalimantannya di Banjarbaru, Banjarbaru, sama Kalimantan Selatan. Balikpapan. Kota Balikpapan. Iya. Jadi sayuran organik merbabu ini sudah lintas pulau Lintas ya. pulau, Bukan hanya di alhamdulillah. wilayah Jawa Bukan ya. lokal aja. Luar Karena biasa. memang permintaannya ini setiap tahun semakin meningkat, ini dari sebuah peluang Betul. untuk teman-teman Hortimania. Wow, ini keren banget nih. Jadi teman-teman Hortimania, walaupun kondisi pandemi COVID-19,
teman-teman di Citra Muda sayuran organik merbabu ternyata tidak berhenti, tapi malah semakin memberikan berkah tersendiri. Iya. Memang omset sudah berapa nih Dinda? Ya, omset itu rata-rata 200 sampai 300. Itu 200 per juta. bulan. Itu uang semua ya Dinda ya? Itu uang Aduh, Hortimania. Ini seorang pemuda yang ganteng ini mempunyai omset 200 juta per bulan. Gimana kalau PNS ya? Itu nggak nyampe ya Dinda ya. Ini memberikan inspirasi yang luar biasa bahwa ternyata seorang pengusaha muda, khususnya yang berkecimpung di sayuran organik, omset sudah bisa mencapai 200 juta. Gimana caranya kok bisa sampai segitu Dinda di kondisi COVID saat ini? Karena ada beberapa alasan Pak. Yang pertama itu kan kita dibatasi untuk berkerumun dan lain-lain. Nah, sehingga konsumen kan takut belanja ke pasar dan lain-lain, sehingga memilih beli sayuran secara online, delivery order langsung diantar ke rumah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena di kondisi pandemi ini kita harus menjaga imunitas. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan sehat. Ini dia nih, food safety ya. Makanan sehat yang penting. Jadi tidak hanya kita makan secara kuantitas, tapi kualitasnya, apalagi organik. Ke konsumen. Waduh, luar biasa. Jadi memang dengan COVID ini berarti memberikan hikmah tersendiri ya, keberkahan tersendiri. Yang tadinya online itu melambat, sekarang malah melaju cepat. Begitu ya, Mas Sofyan ya, luar biasa. Baik teman-teman Hortimania dimanapun Anda berada, ini suatu anugerah yang tersendiri yang diberikan kepada teman-teman Mas Sofyan bersama tim. Sekarang kami pengen tahu juga nih Mas Sofyan tentang perawatan kebunnya ini, karena ini kan nggak mudah Mas Sofyan ya. Ada berapa hektar sekarang yang sudah tertata rapi untuk kebun sayuran organik? 30 anggota. 30 anggota. Itu 10 hektar. 10 hektar. Dan tentunya ini kan macam-macam tadi, ada 70 jenis. Pengaturan tanamnya seperti apa tuh Mas? Ini kita kembalikan ke anggota. Jadi sesuai Oke. dengan minat atau passion anggota. Karena ibarat masak Pak. Jadi beda tangan sudah beda lagi. Ada yang suka nanam tomat, kita berikan tugas untuk menanam tomat, menanam brokoli dan lain-lain, sehingga mereka merasa tidak terbebani dan enjoy melakukan. Karena passionnya apa itu yang kita serahkan dari 70 jenis tanaman tadi. Ini luar biasa. Jadi ini baru saya mendengarkan bahwa teman-teman Hortimania, pengembangan komunitas produk sayuran organik merbabu ini disesuaikan dengan passionnya masing-masing, hobisnya masing-masing. Jadi dia enjoy ya, Dinda ya. Enjoy, betul-betul. Nah, selanjutnya untuk pola pengaturan pertanamannya seperti apa itu? Karena ini kan permintaannya Mas Sofyan kan setiap hari pasti beda-beda nih Dinda. Gimana tuh untuk mensiasati kita istilahnya panen tiap hari, tanamnya pun tiap hari. Jadi sudah ada jadwal, misalkan jenis sayuran daun seperti ini paling tidak kita tanam seminggu sekali. Ada yang misalkan tomat itu 2 minggu sampai 1 bulan sekali, dan rolling terus, sehingga kita tidak mengenal musim. Setiap kali produksi. Setiap kali produksi. Baik Mas Sofyan. Tentu juga teman-teman Hortimania ini ingin mengetahui apakah Mas Sofyan ini mandiri atau mendapat sentuhan dari pemangku kepentingan. Biasanya kita sebutlah ada Kementerian Pertanian, di luar sana mungkin ada Bank Indonesia. Seperti apa Mas Sofyan? Sentuhan-sentuhan dari misalnya dari Kementerian Pertanian seperti apa nih? Jadi semua yang kami lakukan di sini kita lepas dari dukungan dan support berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Pertanian. Ini kita tahun 2019 mendapatkan program Desa Pertanian Organik. Tentunya kita bisa mendapatkan sertifikasi. Terus juga sertifikasi organik itu ya. Sertifikasi organik. Terus kita dari segi pasca panen juga mendapat support penuh. Dengan mendapatkan bangsal pasca panen, cold storage, supaya sayurnya bisa tetap fresh gitu. Terus juga tahun kemarin alhamdulillah dikunjungi Pak Menteri. Oh, jadi Pak Menteri udah sampai ke sini ya, teman Hortimania. Mas Sofyan sudah dikunjungi oleh Pak Menteri Pertanian, Bapak kita Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo ya Mas ya. Kebanggaan tersendiri. Petani dikunjungi Menteri. Waduh. Sekali Pak. Ntar dulu nih, anggota-anggotanya kan milenial semua ya Mas Sofyan? Umur berapa semua Mas Sofyan? Teman-teman di kelompok tani kami itu 20 sampai 30
tahun. Wow, 20 sampai 30 tahun, pantasan semuanya. Semangatnya luar biasa ya. Dan basicnya apa, pertanian atau lain-lain Mas? Macam-macam. Oh, macam-macam. Macam-macam. Seperti apa nih Mas basicnya nih? Anggota kami itu tidak harus yang petani, enggak. Oh. Tadi kita ada yang backgroundnya itu otomotif. Nah, otomotif? ini yang memang seksi, istilahnya seksi mekanisasi pertanian. Oke, yang Alsin, ngurusin Alsin. Terus? Kerusakan itu yang terus ada yang dari teknologi informasi. Untuk IT-nya? IT-nya Wow, untuk pengembangan media sosial. Media sosial, konten-kontennya. Keren. Yang backgroundnya pendidikan. Pendidikan. Untuk membuat istilahnya kurikulum di P4S kami, karena ada dua P4S-nya untuk komplit sudah. Oke. Baik Mas Sofyan. Nah, tadi ini gimana, pasti ada teman-teman Hortimania ini yang mau menanyakan seperti apa sih caranya mendapatkan bantuan-bantuan dari kementerian itu Mas Sofyan? Iya. Itu gimana tuh Mas Sofyan? Mendapatkan istilahnya support dari pemerintah, kita harus action dulu Pak. Action dulu. Jadi ada langkah nyata yang dihasilkan dulu. Yang dihasilkan, pemerintah sebagai fasilitator mensupport apa yang kami lakukan. Salah satunya memang kita tidak bisa personal Pak. Saya sendiri tidak bisa mengakses. Kita harus berkelompok. Kita harus ada dampak sosialnya. Nah, satu-satunya adalah dengan adanya kelompok tani Citra Muda tadi sebagai payungnya, dan P4S sebagai langkah operasionalnya di lapangan gitu ya. Itu istilahnya memberikan edukasi sayur organik kepada lingkungan, sehingga tidak hanya kami sendiri yang mendapat efek atau dampaknya, tapi juga masyarakat sekitar juga bisa menikmati. Luar biasa. Baik teman-teman Hortimania, jadi informasinya ini komplit banget nih. Bagaimana sejak awal berdirinya, terus sampai pemasarannya, produk-produk apa aja yang dihasilkan. Masih ada nih yang kadang ini Mas, yang kadang Hortimania nanya juga nih, basicnya itu Mas Sofyan itu apa sih katanya itu? Seorang insinyur pertanian kalau nggak salah ya, Dinda ya? Ya, alhamdulillah saya bisa punya pendidikan sarjana pertanian. Tapi saya dapat dengar informasi juga nih, Mas Sofyan juga kan lagi S2, ntar lagi selesai ya katanya ya. Ini Hortimania. Masih bisa berkesempatan untuk kuliah lagi. Oh, keren. Saya bisa menyebarkan informasi ke petani-petani lain. Biasanya kan gini Mas Sofyan, teman-teman ini kalau misalnya, saya sudah S1, apalagi ntar lagi selesai S2, ngapain jadi petani? Kan ada begitu. Gimana menurut Mas Sofyan tuh seperti itu? Ya, kalau istilahnya nggak ada yang terjun ke pertanian, nanti siapa yang menjadi istilahnya apa ya, penghubung informasi teknologi untuk para petani. Betul. Nah, sekarang nih Mas Sofyan, saya dengar-dengar juga nih teman-teman Citra Muda ini, P4S ini lagi mengembangkan agroeduwisata. Benar nggak sih? Lagi merintis agroeduwisata? Ya, seperti apa Mas sekarang nih? Nanti itu sebuah pengembangan kegiatan kami. Jadi selain kita fokus berbisnis, kita juga ingin memberikan edukasi, menularkan apa yang kita punya di sini kepada teman-teman yang lain dalam bentuk istilahnya ditambah dengan wisata supaya tidak bosan. Sehingga kemarin ada program agroeduwisata, kita mendapatkan akses salah satunya ini. Salah satu rumah ini ya. Keren nih saungnya nih ya. Untuk belajar. Semua orang boleh belajar di sini. Terus kita juga ada perbaikan akses jalan, tempat supaya lebih menarik. Kemudian juga mendapatkan yang di screen house ini ya. Screen house. Keren. Dengan irigasi. Nah, kita membuktikan bahwa teknologi itu juga masuk di sektor pertanian. Wow, keren. Alhamdulillah. Baik teman-teman Hortimania dimanapun Anda berada, tentunya informasi yang disampaikan tadi oleh Mas Sofyan Adi Cahyono ini luar biasa, dan tentunya akan menginspirasi bagi teman-teman Hortimania dimanapun teman-teman berada. Salam yang muda yang bertani.